nggak ada ukurannya musik berhasil tuh seperti apa gitu. Kalau ada mungkin semua musisi tanah udah kaya raya banget kali semuanya kan. Nah sebenarnya apa sih yang ingin ditawarkan dari Kaf Project di Belantika Musik Tanah Air ini Kak? Kalau kita mau klise ya, mewarnai industri musik Indonesia. Klise ya. Iya. Cuman kalau kita mau ngomong sebenarnya, kita cuma mau ngasih, sebenarnya kita berdua cuma pengen ngasih ngeliat dengerin kalian karya kita seperti ini loh. Mau kalian suka atau enggak itu terserah kalian, tapi ini dari hati kita. Kalau saya itu personal. Ya jadi sama, emang biar ngalir aja. Toh kita indie kan, kita ngerjain semuanya sendiri dan Andro baru kali ini merasakan indie, perjuangan musisi indie. Ternyata berat katanya. Biasanya Andro kan tinggal duduk manis di rumah, dijemput pakai mobil pergi langsung ke panggung. Sekarang dia mesti pergi sendiri buat ke acara-acara. Karena kita berjuangnya benar-benar berjuang, tapi serunya adalah kita jadi menemukan keluarga kecil benar-benar start dari nol. Jadi kayak ketemu manajer, ada Randy, tiba-tiba kita ketemu ada player yang bantuin, akhirnya jadi kompak, jadi tim yang sebetulnya dengan kita start dari nol, benar-benar nol, ini akan jadi pondasi yang hebat ketika nanti kita berhasil jadi sebuah gedung yang tinggi. Hebat kan? Nah mungkin karena kakak juga bisa memproduksi produk indie gitu ya, gimana sih caranya untuk bisa membangun tim indie yang solid gitu? Mungkin tips juga untuk para kawan-kawan akurat. Oke, pertama pasti harus sama orang yang sehati ya, soul gitu sama. Kedua, setia kawan. Karena di indie, kalau menjalankan indie itu nggak bisa sekedar kayak cuman lu jadi player gue bayar gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita mesti ada komunitas. Jadi kita harus punya komitmen bareng-bareng. Walaupun misalkan kayak Kaf Project cuma 2 orang, tapi sebenarnya Kaf Project ini ngebantuin tuh ada Ewok di gitar, ada Valen di piano, dan itu jadi tim inti kita. Dan sebenarnya pada saat kita ngerjain lagu, pada saat kita mengaransemen, otak-otak mereka juga banyak nyumbang ide ke kita semua. Jadi butuh tim yang solid, dan terutama lagi penting di kita mesti punya tim tempur bagian paling ujung, sama kayak bisnis kita mesti punya tim marketing dan tim manajemen yang baik. Jadi sebenarnya ilmu manajemen orangnya dan manajemen produk itu mesti bagus. Di sini untung kita punya Mas Randy yang selalu ngetuk pintu sana sini. Alhamdulillah. Jadi Kaf Project kemarin baru rilis 1 lagu ya kan. Di bulan ini besoknya langsung main di 5 titik gitu. Ya, alhamdulillah. Jalan Tuhan aja lah, udah. Gitu. Jadi intinya memiliki soul yang sama seperti Kaf Project ini ya, jadi relate gitu, nyambung. Jadi bikin karya apa aja ada fun project tapi ada karyanya begitu. Ya kan. Kalau Kakak Venda sendiri kalau misalnya disuruh milih nih antara musik dan juga bisnis, lebih berat yang mana sebenarnya? Hati kecil pengennya musik. Cuman realitanya saya akan milih bisnis. Karena kembali lagi ini kita ini kan kita proyek nyatanya gitu. Ini kan kita proyek indie pasti butuh modal kan. Dan maksudnya ketika bisnis kita udah matang, ada terjadi suatu sama proyek musik ini kan jadi manajemen tim kita ini bisa diselamatkan dengan apa yang sudah dapatkan dari bisnis ini kan. Substitusi gitu lah. Karena pada akhirnya yang undang band-band untuk manggung itu adalah pebisnis. Iya benar. Dan yang modalin juga adalah pebisnis gitu ya. Jadi alangkah baiknya dan alangkah bagusnya kalau kita dekat dan berada di lingkungan pebisnis dan politik. Oh berarti indie ini jadi seperti partai politik gitu ya, membutuhkan pebisnis gitu ya. Betul. Apa namanya? Nggak bisa dipungkiri kita kan hidup di negara politik dan negara bisnis. Pada akhirnya seni itu akan nempel sama 2 hal itu nih. Jadi ternyata menurut Kakak Venda nih seni bertempelan dengan politik, kenapa gitu Kak? Iya dong, politik pun untuk menyampaikan, untuk bisa mengambil dan menyentuh hati masyarakat, dia membutuhkan seniman loh. Dari zaman dulu, dari lukisan apa segala macam itu di brainstorming masyarakat sampai akhirnya suka sama pemimpinnya. Ya kalau di Indonesia saya nggak perlu kasih contoh, udahlah kemarin gitu kampanye berapa kali kan banyak peran seniman juga kan di dalam situ. Itu kenapa politisi kalau kampanye pakainya lagu ya, dangdut gitu biasanya gitu ya. Pasti. Ditawarkan nggak kalau misalnya politisi ini sebentar lagi kampanye pakai India aja deh gitu, pakai Kaf Project. Itu betul terserah dia. Kalau dia nawar Kaf Project mau aja, nggak masalah. Gitu. Nah, kira-kira nih Bang Andro pernah ada perdebatan nggak nih antara misalnya Kak Venda dan juga Bang Andro? Sering. Dalam bentuk apa tuh perdebatannya? Sering, banyak banget. Menyelesaikannya.
Gimana sih? Ya, mulai dari jelas-jelasan waktu, terus Mulai dari masalah Kok lu gak berkorban sih buat ini acara? iya, masalah aransemen, aransemen, terus masalah cara nyanyi, masalah cara main Cuman gitar. kenapa akhirnya kita memutuskan untuk tetap melanjutin proyek ini karena ketika kita berantem gede, ribut, pokoknya main kata-kataan, itu bisa selesai dalam sehari. Karena kita orangnya nggak ngomongin di belakang, jadi benar-benar nggak suka lihat depan muka langsung ngomong mau lo Nggak suka apa nih, gini nih gitu. Tapi memang biasanya kalau cowok begitu sih kak. Enggak. Gitu. Cowok Kalau ngomong- cewek kan suka jangan di depan, ngomongnya di salah, bawah, cowok ya. cowok yang ngomong di belakang tuh banyak. Mentalnya tempe banyak lah. Jadi cowok suka gibah juga ya. Aku nggak ikutan. Aku main Banyak. apa? Mungkin ini bisa jadi ide lagu mungkin. Nah, aku main Jadi apa? Aku main apa? Gitu ya. Nah, apa sih respon dari penggemarnya Bang Andro Niji? Kan nama Niji sudah besar. Nah, respon dari penggemar Bang Andro membentuk Kaf Project nih gimana reaksi mereka? Sebenarnya ada beberapa yang nanyain, kok lagunya nggak di Niji aja gitu kan? Nah, kalau lagu Niji nggak ada Kavenda dong. Kan emang Kaf Project harus ada Kavenda gitu. Jadi beberapa sih ada yang support. Support semua sih semua, alhamdulillah. Cuma emang ada yang nanyain kenapa sih harus ada Kaf Project? Karena saya butuh, salah satunya saya butuh refreshing sih. Karena ketika awal Kavenda saya berasa refreshing. Gitu, kan? Ini bukan Niji nggak refreshing juga, cuman Iya. jalur yang berbeda aja. Karena bisa menyalurkan perasaan sendiri begitu Ya, ya, satu jadi yang begini, satu yang- for project tadi gitu Ya. ya. Nah, dan harapan dan mimpi untuk Kaf Project ke depan apa nih Kak Bang Andro? Mau klise? Balik lagi bisa mewarnai musik Indonesia. Apa ya? Venda. Harapannya Iya. ya mudah-mudahan kita bisa semakin banyak ke produser dan artis lain, terus bisa ngebantu juga kalau ada artis indie yang Iya. bingung, jadi nggak ada label, dia bingung Dari dengan mana? pengalaman yang kita punya dan pengetahuan yang kita punya kan kita bisa share ke dia, ya mereka bisa nggak tergantung label, mereka bisa berdiri sendiri, kita bisa ngasih arahan kan, lumayan kita bisa berbagi ilmu, itu satu. Terus kedua harapannya pasti pengennya Kaf Project juga bisa main di festival-festival besar seperti Iya. band-band besar lainnya ya, cuma kan semua itu kan proses, apa namanya, kalau dibandingin sama yang udah sukses sekarang itu kan nggak apple to apple lah. Jadi maksudnya perjalanan udah sampai di sini aja tuh udah bersyukur banget, maksudnya udah bisa kemarin panggungnya banyak, rame, ternyata antusias orang juga Alhamdulillah. sampai tempatnya tuh sebegitu happy-nya. Kemarin kita di SCBD ya sampai full banget, sampai orang nggak boleh masuk lagi. Jadi dengan kita cuma ngerilis baru satu lagu, jadi itu udah alhamdulillah lah. Padahal itu kita bawain lagu kita orang-orang belum pernah denger dia. Iya. Tapi bener-bener kayak wah nih berarti layak untuk diperjuangkan proyek ini. Menurut Kak Venda sendiri gimana sih kok bisa para audiens itu katanya mengenal lagu kakak, padahal mungkin menurut kakak belum kita promosikan secara besar juga gitu. Itu kita juga bingung. Iya. Mungkin Jadi media sosial kali ya. Itu kita juga bingung. kalau indie itu kan berangkat dari komunitas. Gimana cara kita bisa membentuk komunitas mulai dari 3 orang yang suka sama proyeknya atau suka sama lagunya, naik 5 orang, 10 orang segala macam. Kalau komunitasnya udah jadi, itu kan akan berkembang dari mulut ke mulut. Jadi sebenarnya kita main dari orang terdekat aja dulu. Nah, alhamdulillah kemarin kita datang itu support karena kita bertemannya juga baik sama orang lain. Jadi teman-teman yang support datang tuh banyak banget, maupun yang kita nggak kenal pun akhirnya datang. Gitu. Jadi dekat dengan komunitas dan juga membangun komunitas ya, khusus Yang band paling indie penting gitu itu ya. membangun komunitas sendiri. Membangun komunitas sendiri. Nah, gimana cara Kak Venda membangun komunitas untuk akhirnya memperkenalkan Kak Project? Udah pasti triknya bergaul dimanapun. Dan dia Punya di teman sini banyak, jadi yang otomatis Kavenda. dengan kita bergaul di sana sini, teman kita di berbagai macam lini, ada mulai dari ada pengusaha, ada seniman, ada pekerja segala macam, otomatis itu kan di ruang lingkup yang beda-beda. 5 orang seniman, 5 orang pengusaha, 5 orang orang kantoran, dia akan nambah lagi jadi kayak MLM gitu kan, lembarnya baru jadi luas marketnya. Gitu. Jadi memperluas relasi ya, penting Ya, untuk band-band indie. perlu banget, penting banget. Nah, untuk itu terakhir nih Bang Andro, mungkin pesan untuk para kawan-kawan akurat untuk menantikan project selanjutnya dari Kak Project apa nih? Masih tunggu aja, mereka project kita bakal ngeluarin satu single lagi yang menurut kita sangat enak ya. Enak. Itu menurut kita enak, dan mudah-mudahan bisa ke apa? Bentar, saya bingung mau ngomong apa.
Ya, Tapi biasanya musisi lain meyakinkan kok Kak. Lagu saya pasti enak, kok ini masih nanya Nah, gitu. udah pasti enak, cuman mudah-mudahan di kuping kalian juga terasa enaknya seperti sama di hati kita. Semoga relate begitu Iya. ya. Nah, kalau pesan Kakak Venda untuk project selanjutnya dari Kak Project. Tunggu project kita yang akan dirilis insya Allah di bulan Desember ini. Suka ataupun nggak suka itu terserah kalian. Pokoknya kita di situ cuma hanya mengapresiasi, melampiaskan apa yang ada di dalam benak, pikiran dan hati kita ya, bro ya. Setuju. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan performance dari Kak Project. Kita kali ini mau bawain salah satu dari single kita yang judulnya Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena lagu ini banyak hal-hal yang relate sama kejadian di Jakarta. Cerita drama cinta lama Arjuna tak berapa cinta. Semua cara telah coba untuk kita hidup. Celakanya kita sempurna dari semua yang kau mau. Selalu ditinggal sendiri. Dari dulu hingga kini masih saja begini. Ku mencari